Selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang semakin besar, remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi masalah kesehatan mental di usia muda? Berikut liputannya. Riset Kesehatan Dasar 2018 Kemenkes RI menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan upaya bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri berada pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Kondisi ini cukup menjelaskan Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. Saya sempat bertemu dengan Andini Firda Amalia, seorang anak muda yang mengalami masalah kesehatan mental yang ia rasakan sejak di bangku SMA. Kepada saya, ia bercerita kalau masalah psikis yang ia alami salah satunya karena tidak mendapatkan pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga Andini tidak bisa merasakan adanya kedekatan hubungan antara anak dan orang tua. Kalau ditanya asal-usul depresinya dari mana, ya jelas karena aku berada di lingkungan di mana aku tuh jadi sandwich generation gitu. Aku pada saat itu bekerja seorang diri dan aku harus membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Nggak ada tempat untuk bercerita, nggak ada tempat untuk sharing, di mana orang tuaku itu masih menerapkan pola asuh yang ngikutin zaman-zaman sebelumnya. Jadi orang tua harus selalu benar. Bertahun-tahun Andini berupaya keras memendam emosi negatif yang tak bisa ia bagikan keluh kesahnya kepada orang tua serta keluarga. Hingga akhirnya setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan dorongan teman-temannya, ia memberanikan diri berkonsultasi dan berobat ke psikiater sejak Oktober 2021. Akhirnya aku memberanikan diri ke dokter. Pertama kali ke dokter, aku langsung diarahinnya sih pada saat itu langsung ke psikiater ya. Langsung ke psikiater, langsung ketemu. Lumayan, pada saat itu sih memang lumayan membuka pikiran aku ya, maksudnya aku terbantu juga sih dengan psikiater. Tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI melakukan penelitian pada Mei 2020 terhadap 393 responden usia 16 hingga 24 tahun dari seluruh Indonesia untuk mengetahui permasalahan apa yang sering dialami oleh remaja di usia transisi, serta bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan dan kemana biasanya mereka mencari bantuan. Hasil penelitian ini menunjukkan 95,4% responden mengatakan pernah mengalami kecemasan atau anxiety. 88% responden pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan dan 96,4% responden menyatakan kurang paham bagaimana cara mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Dari hasil survei kami mendapatkan bahwa ternyata mereka mengalami suatu permasalahan kesehatan jiwa, seperti misalnya kecemasan, kemudian juga gejala-gejala seperti merasa kesepian, kemudian juga merasa gejala-gejala mood yang menurun, yang merupakan suatu gejala-gejala depresi. Meskipun remaja periode transisi ke dewasa muda rentan mengalami masalah kesehatan jiwa, tapi ternyata tidak banyak dari kelompok ini yang mengakses layanan kesehatan jiwa. Kurangnya layanan kesehatan mental di Indonesia membawa tantangan tersendiri, di mana tercatat hanya sekitar 0,29 psikiater dan 0,18 psikolog per 100.000 penduduk di Indonesia. Studi yang dilakukan Tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI ini mendapatkan 99,2% responden berharap layanan bantuan kesehatan mental yang menjamin kerahasiaan, 98,5% meminta layanan tersebut tidak menghakimi, dan 84,5% menyatakan layanan dapat diakses secara daring. Hal ini semua sebetulnya untuk mencegah masalah yang lebih berat di kemudian hari. Apabila tidak tertangani, stresor yang berkepanjangan ini juga akan menimbulkan suatu gangguan kesehatan jiwa yang lebih berat, seperti misalnya depresi yang berat, yang juga bisa menimbulkan suatu perilaku menyakiti diri sendiri atau perilaku misalnya bunuh diri. Juga mungkin ada gangguan-gangguan jiwa yang lebih berat di kemudian hari, seperti misalnya gangguan jiwa seperti gangguan skizofrenia.
Ketika stres sulit diatasi dengan kapasitas pribadi, ada tempatnya untuk berkonsultasi ke layanan profesional, misalnya ke psikolog atau psikiater. Nantinya akan ada intervensi atau tindakan yang dilakukan dalam bentuk konseling, psikoterapi, dan terapi obat-obatan atau psikofarmaka. Sebagai orang tua atau guru yang mendampingi remaja atau masa transisi ke dewasa muda, harus tetap menjaga komunikasi yang baik sambil melihat apakah ada perubahan emosi atau perubahan perilaku pada remaja. Beri kesempatan mereka untuk mengenali perasaan dan emosi yang dialami agar mereka bisa bercerita dengan mudah kesulitan apa yang sedang mereka hadapi. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.